Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh belajar dan semakin belajar dan memperdalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenung firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan masuk dalam jelajah Alkitab pada serinya yang ke-372. Saudara, sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga loncengnya supaya ada pemberitahuan ketika ada renungan-renungan firman Tuhan yang akan disampaikan pada channel ini. Di-share dan juga di-komen dengan hal-hal yang positif supaya channel ini semakin berkembang di dalam Tuhan dan kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama membaca firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Nah, firman Tuhan kali ini masih diambil dari Injil Yohanes. Kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-4a. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat pertama sampai yang ke-4a. Dengan judul perikop yang ada di atas, bertekun. Ayat pertama, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa bagian firman Tuhan ini, bagaimana bahwa ada saatnya tiba nanti bahwa Yesus harus berpisah dengan para murid. Sebelum itu, Tuhan Yesus memberikan banyak pengajaran serta juga banyak pernyataan-pernyataan serta telah memberikan perintah baru. Yesus mengatakan semuanya itu dengan tujuan apa? Supaya para murid tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada banyak hal yang akan menyakitkan yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Nah, setelah mereka tinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Karena itu Yesus memberikan peringatan serta kekuatan yang nantinya mereka bisa melalui semuanya itu dengan tetap kuat dalam Tuhan dan teguh beriman di dalam Yesus Kristus. Nah, para rasul juga akan dikucilkan. Bahkan dikatakan tadi di sana, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh mereka akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang jahat yang bahkan memiliki agama sekalipun, mereka akan menganiayai. Anehnya lagi, mereka melakukan semuanya itu sebagai bentuk baktinya kepada Tuhan. Padahal sesuatu yang jahat serta kekerasan tidak pernah berasal dari Tuhan Yesus. Agama Yahudi sendiri memiliki pengajaran yang mengizinkan orang dibunuh sebagai bentuk bakti kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka sedang membela Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dihakimi dan dituduh menghujat Tuhan atau menghujat Allah, sehingga nyawanya dihabisi oleh mereka, bahkan disiksa dengan tidak berperi kemanusiaan sebelum dibunuh oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi itu tidak perlu dibela. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan pasti juga bisa membela dirinya sendiri. Jika Tuhan perlu dibela, berarti kita
sedang menganggapnya tidak berdaya. Biasanya berhala-berhala yang perlu dibela karena mereka tidak mempunyai kekuatan apapun. Berhala adalah buatan manusia dan juga bisa dirusak oleh manusia itu sendiri. Siapa saja yang mencoba berbuat jahat terhadap Tuhan atau kepada Tuhan, Tuhan sanggup menghukumnya atau mendatangkan malapetaka baginya. Nah, Tuhan Yesus sudah memprediksi akan ada banyak konsep tentang agama. Akan ada agama yang mengajarkan bahwa Tuhan perlu disembah atau diberi bakti dengan sesuatu yang jahat. Jika ada agama yang demikian, pasti itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus sebenarnya sanggup untuk membela dirinya jika Dia mau. Dia bisa menyingkir atau menghilang sebelum Dia disalibkan. Atau Yesus bisa turun dari salib dan memberikan malapetaka yang dahsyat kepada orang-orang yang sudah menganiaya Dia. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi korban sembelihan. Dia tidak melawan, tetapi taat sampai kesudahannya. Sampai kematiannya, Tuhan Yesus datang bukan untuk menunjukkan kuasa yang demikian, tetapi Dia datang untuk menyelesaikan misinya, yaitu penyelamatan manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dosa manusia tidak diselesaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dan untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, Tuhan yang sudah bernubuat dan nubuatnya itu digenapi. Ini adalah bukti bahwa Dia Maha Tahu. Yesus mengatakan bahwa semuanya itu supaya para rasul dan kita semua orang-orang percaya pada saat ini bisa mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Seberat apapun kemungkinan itu, jangan sampai kita menyerah dan akhirnya tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus. Semua yang telah Tuhan Yesus katakan dan terbukti sampai hari ini, kita juga harus ingat bahwa hari ini tidak ada lagi nubuatan. Jika masih ada nubuatan, maka tidak ada gunanya Alkitab yang ada di tangan kita pada saat ini. Jika nubuatan yang hari ini ada ternyata sama dengan apa yang tercatat dalam Alkitab, maka lebih baik kita percaya yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berharap bahwa ketika kita semakin belajar firman Tuhan ini, kita semakin mengerti dan semakin memahami tentang peringatan-peringatan yang sudah Tuhan sampaikan beribu-ribu tahun di dalam Alkitab ini, dan segala sesuatu yang telah terjadi dalam dunia ini sebenarnya Tuhan sudah peringatkan kepada kita, kepada para rasul dan juga orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada seri Alkitab yang berikutnya. Persiapkan hati kita dan tetap waspada dalam hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.